TKIT Qurratul A'yun merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam bagi anak usia dini yang berada di Jalan Rantau, Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. TKIT Qurratul A'yun didirikan oleh Bapak Sulaiman pada tahun 2015 dan beroperasi di bawah naungan Dinas Pendidikan Aceh Tamiang. Seiring berkembang dan meningkatnya peserta didik, Umi Ernawati selaku Kepala Sekolah membagi TKIT menjadi TKA dan TKB pada tahun 2019, di mana TKA berada di Jalan Bunga, Desa Kesehatan, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Kalau di TKA kami lebih kepada karakteristik anak. Jadi kita di sini pembentukan karakter anak, bagaimana anak tadi dibentuk. Jadi disitulah awal mula anak tadi itu bagaimana kita bisa mengarahkan dia. Kalau baik kita mengarahkan otomatis akan baik. Tapi kalau kita nggak baik ya, bagaimana selanjutnya itu tergantung dari TKA ini. Jadi kami di sini para pengajar lebih menekankan kepada adab karakter anak itu lebih ditekankan. Jadi untuk kognitif lebih ke TKB karena mereka persiapan untuk masuk ke SD. Nah yang di sini memang ada yang usia 5 tahun, usia yang paling rendah di sini 3,5 tahun, dan yang paling tinggi itu usianya hampir mencapai kepada 5, dan mereka di sini memang dipersiapkan untuk masuk ke TKB. Tapi perbedaan antara TKA dengan TKB itu tadi, kalau TKA lebih ke pembentukan karakter, kita memberikan edukasi atau pembelajaran itu melalui permainan. Jadi sambil bermain kita kasih pembelajaran itu lewat permainan tadi, tidak terfokus kepada kognitifnya anak atau pembelajaran khusus seperti yang di TKB lakukan. Belajarnya kami biasanya melakukan rutinitas aktivitas yang sehari-hari, melakukan baris. Jam 8 kami masuk, kemudian baris, anak-anak dibariskan semuanya, ditertibkan. Di barisan itu kami mengulang. Misalnya dalam seminggu ini kita membaca hadis hendak tidur, maka dibacakan di barisan. Atau doa mau tidur dan bangun tidur, itu biasanya sepaket, juga dibacakan di dalam barisan. Terus ada hari-hari, hari Senin dan Selasa kita mengulang yang namanya Asmaul Husna. Rabu dengan Kamis kita mengulang Sirah Nabi. Kemudian Jumat dengan Sabtu kita mengulang nama-nama surat. Di situ nanti baru klasikalnya di dalam kelas kita buat lingkaran. Setelah sholat kita buat lingkaran, ya diulang lagi apa-apa yang sudah kita ajarkan di barisan. Ada senamnya juga, ada buat yel-yelnya juga untuk semangat anak-anak tadi, untuk motivasinya seperti itu. Kita perkenalkan ketika menyambut pagi anak. Kita salim, kemudian anak kita kenalkan huruf ada. Di sini kami pegangan huruf hijaiyah itu, misalnya minggu ini 2 huruf kita ambil 2 huruf, jadi ada A dengan ba misalnya. Kita kenalkan dulu kepada anak A, ba, walaupun tidak semua anak menghafal dengan cepat, tapi itu yang diterapkan sini sampai 1 minggu. Nanti selanjutnya minggu kedua tukar lagi huruf. Ada, ditunjukkan kepada anak, ini A, di sini ba, seperti itu dikenalkan. Ya itu kita ambil seminggu sekali. Nah, jadi minggu ini seperti tadi ya, minggu ini hadis memakai dan melepas pakaian. Pokoknya dia sepaket. Kalau ada hadis masuk kamar mandi dan keluar kamar mandi, begitu juga dengan adabnya. Jadi dia hadis disertai adab dan doa, seperti itu. Ya diulang terus sampai mulai dari di luar sampai nanti klasikal di dalam kelas, sampai melekat kepada anak-anak, seperti itu. Nah kita di sini ada namanya adab, ada terhadap guru, adab terhadap orang tua, ada terhadap teman, lingkungan, banyak adabnya. Tapi yang kita terapkan di sini dulu adab terhadap orang tua dulu. Jadi ketika mereka udah keluar dari rumah dan diantar sama orang tuanya, kita ajarkan kepada anak suruh salim orang tuanya, kemudian dan itu diajarkan cium di hidung, kalian minta doa sama umiknya, sama abinya atau siapa yang mengantar. Jadi minta doa supaya anaknya di sini didoakan. Baru kemudian setelah sampai di sini
ada terhadap teman, ada terhadap ibu guru, itu selalu kita tekankan bagaimana keseharian si anak tadi bisa terbawa sampai di rumah. Ketika huruf hijaiyah nggak semua anak hafal, dia titik ketika sudah bertemu, kalau huruf yang bertitik mereka mengingatkan titik. Nah titiknya lah kadang-kadang nanti ba jadi na jadi ba, ta jadi ya jadi na gitu. Dan kita pakai metode Karima di sini kan nggak seperti Iqra kita bilang ya. Jadi metode Karima a berpasang dengan la dia. Jadi a, la, jadi anak tadi mungkin agak masih susah gitu. Jadi ada beberapa anak yang kendalanya di situ, tapi dengan berjalannya waktu lama-lama ya bisa juga itu tadi, karena kita metodenya tuh terus saja diingatkan kepada anak. Kan ada yang mirip-mirip suaranya. Ya. Kalau dalam pengucapannya itu. Ya, misalnya ada ja, ada za, ada za, nanti jumpa lagi lo. Kita coba terus tekankan aja ke anak. Walaupun anak-anak ini masih ada yang cadel tuh, yang belum bisa bilang ta jadi sa, ada yang seperti itu juga. Tapi pas huruf, misalnya huruf apa yang dijumpanya? Huruf za, ya kita ajarkan itu. Jadi besok kalau dia pas ngaji lagi, dia mungkin za, tapi karena betul kan kita ingat dia, jadinya za, itu tetap ditekankan kebetulan huruf. Nanti kan larinya ke makharajul huruf, itu lebih ditekankan ketika dia baca surat. Iza, ja, nah itu lebih kami tekankan ke situ untuk huruf-hurufnya tadi lah. Senin krayon, nanti hari Selasa kita menggunting menempel, hari Rabu kita mewarnai, atau nanti kita misalkan kadang ada kolase dari daun kering, kolase dari origami, ada kolase dari ampas kelapa seperti itu. Udah gitu nanti kita buat di hari Sabtu ada memanah, kegiatan ekskul biasanya. Ada project, kalau project kita di sini aja buat akuarium atau buat keterampilan anak lah, apa kreasi anak. Ada kita suruh menggambar bebas juga, banyak anunya. Memang ada hari-hari tertentunya. Misalnya dalam 1 minggu itu, cuman yang jelasnya 1 minggu boleh bertukar. Misalnya kalau hari Senin krayon, Senin besok nggak krayon lagi boleh, tapi tetap ada pembelajarannya itu kami bilang krayon, menggunting, menempel, mewarnai huruf hijaiyah seperti itu. Nanti kita ada bermain kartu namanya, ada kartu hijaiyah di situ. Itu di klasikal biasanya di dalam kelas. Setiap hari kita buat sholat, pokoknya masuk anak, sholat azan itu tadi lah. Anak tuh tadi ditanya ada yang siapa yang mau kemana, tapi ya itu tadi ada beberapa anak yang memang nggak mau sama sekali. Tapi itu ibu guru bergilir, nah ini sini ya, besok sipolan. Jadi anak tadi semuanya maju ke depannya, tampil ke depan, walaupun dengan kemampuan masing-masing anak. Sholat tetap iya, ada gitu aja. Jadi mau pulang kita ya baca doa lagi kan, mau makan yang itulah adab makan, adab semuanya itu diajarkan di situ tuh anak-anak ini. Orang tua memiliki peran penting dalam perkembangan serta pendidikan untuk mengembangkan segala kreativitas, kemampuan, dan potensi yang dimiliki anak. Upaya yang dapat diberikan salah satunya dengan memilih lembaga pendidikan berkualitas, baik dalam ilmu agama maupun sosial. DKIT Qurratul A'yun menjadi salah satu pilihan lembaga pendidikan bagi anak usia dini yang ada di Aceh Tamiang.